Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari Program Studi Manajemen Pendidikan 2021B, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada video ini saya akan menjelaskan pendapat saya mengenai implementasi atau yang sebagai suatu pemwujudan atau cara penerapan yang dapat dilakukan masyarakat. Nah, dalam menerapkan wawasan Nusantara, khususnya itu untuk kalangan masyarakat di sekitar. Nah, video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih itu wawasan Nusantara. Nah, teman-teman, jadi wawasan Nusantara merupakan suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri serta lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan juga kesatuan bangsa, khususnya untuk kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Tujuan dari Nasional Bangsa Indonesia Wawasan Nusantara tersebut ini untuk mempertahankan wawasan bangsa Indonesia terkait persatuan dan juga kesatuannya. Jadi, peran masyarakat itu harus mampu dan juga ikut serta dalam mempertahankan dan menghadapi terpaan gempuran luar yang menentang wawasan bangsa Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, penting setiap individu untuk memahami hal yang dilakukan untuk mengimplementasikan wawasan Nusantara dalam kehidupan bermasyarakat ini. Bagaimana sih implementasi wawasan Nusantara itu dapat diterapkan di masyarakat? Nah, di sini tuh ada 4 bidang. Yang pertama itu ada bidang politik. Jadi, wawasan Nusantara di bidang politik ini menciptakan pemerintah yang kuat, bersih, dan juga dapat dipercaya oleh masyarakatnya. Dan tercantum juga di dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Nah, contoh dari implementasi wawasan di bidang politik ini itu seperti menjalankan komitmen politik pada lembaga pemerintahan dalam rangka meningkatkan persatuan serta kesatuan bangsa, dan juga keikutsertaan Indonesia di dalam politik luar negeri, serta juga melaksanakan pemilu dengan sistem demokrasi yang menjunjung tinggi kata adil. Yang kedua itu ada di dalam bidang ekonomi. Wawasan Nusantara di bidang ekonomi itu terdapat di pemanfaatan kekayaan alamnya. Jadi kekayaan alam dan letak geografis Indonesia itu kan memang strategis dan dapat dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk perekonomian negara. Jadi orientasi bidang ekonomi dapat dilakukan di sektor pemerintahan, industri, serta juga pertanian. Pembangunan ekonomi yang seimbang serta adil di setiap daerah Indonesia dapat dilakukan, sehingga tidak terjadi kemiskinan. Ketiga, ada wawasan Nusantara di bidang pertahanan dan juga keamanan. Jadi, untuk implementasi wawasan Nusantara di bidang ini itu dapat dilakukan dengan menciptakan sikap dan juga kedisiplinan diri dalam membela tanah air. Seperti halnya melaporkan segala hal yang memang mengganggu keamanan pada aparat yang berwenang, meningkatkan rasa persatuan serta solidaritas baik dalam satu daerah yang sama atau daerah yang berbeda, serta membangun sarana serta prasarana bagi kegiatan ataupun aktivitas pengamanan wilayah Indonesia. Yang terakhir ada di dalam bidang sosial. Wawasan Nusantara di bidang sosial adalah adanya sikap saling menghargai dan juga menghormati setiap perbedaan atau keragaman yang ada, seperti contohnya itu perbedaan suku, ras, agama, dan juga budaya. Maka dapat saya simpulkan bahwa bangsa yang mengalami kejayaan merupakan suatu bangsa yang dapat mengimplementasikan atau menerapkan wawasan Nusantara di dalam berbagai kegiatan bermasyarakat. Karena memang tujuannya dari implementasi itu adalah untuk menerapkan nilai wawasan Nusantara tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, guna untuk mempererat kesatuan dan juga persatuan, mencegah adanya konflik, dan juga memupuk rasa toleransi. Sekian opini yang dapat saya jelaskan mengenai implementasi wawasan Nusantara dalam bermasyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.